Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita selalu berzikir mengingat Allah, tak kala berdiri, duduk, tidur, selalu bertafakkur terhadap ciptaannya Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dan selalu berdoa minta kepada Allah agar diri kita sadar, berdoa kepada Allah untuk menyadarkan diri ini, karena setiap apa yang diciptakan oleh Allah tidak pernah sia-sia. Kalau kita bisa melakukan itu, la'allakum tuflihun, maka Allah akan membentuk kita, menjadikan kita orang yang beruntung. Di dunia kita mendapatkan maghfirah dari Allah, besok kelak di yaumil qiyamah kita dijamin masuk surga, kita dijauhkan dari siksa api neraka. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, ditingkatkan keimanan, ketakwaan kita oleh Allah, sehingga kita dikelompokkan oleh Allah kepada kelompok orang-orang ulil albab, orang-orang ulil albab, orang-orang yang mempunyai akal sehat. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, ya ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna 'ilma wa zidna rizqan wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'aziza fi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ila nawali ya hasan alaihi wa qariman bil jawli mu'tamila min alhamdulillah wa sallallahu. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhaman al muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wal nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li astaghfi min kulli da'i wa dalilul liqalbi 'inda jahli fa ya rabbi mati'ani bi sirri hulubi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlabi wa habli bihi fatahan wa ilma wa
وصل وسلم كل يوم وليلة على نبيه الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابه كرام أئمتي فيهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Maidah 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلموا أن الله شديد يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, sadidul iqab, sangat pedih, sangat banget iqab, siksaannya. Wa annallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, ini adalah perintah untuk kita agar kita mengetahui. Setelah mengetahui, memahami, setelah memahami, mengerjakan. I'lamu, ketahuilah, pahamilah, kerjakanlah. Annallaha, sesungguhnya Allah, sadidul iqab, sangat banget siksaannya. Kalau kita sudah tahu bahwasanya siksaannya Allah itu amat sangat pedih, sangat keras siksaannya. Kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah paham, jangan sampai kita mendapatkan siksaan itu. Caranya supaya kita tidak mendapatkan siksaan dari Allah, kita harus bertakwa kepada Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Karena yang disiksa oleh Allah
perbuatan yang diulang-ulang. Itu tandanya penghinaan kepada Allah. Kecuali kalian belum tahu, itu masih dimaafkan. Kalau kita sudah tahu bahwa perbuatan maksiat itu dosa, perbuatan maksiat itu mengundang azabnya Allah, kita sudah tahu tapi kita tidak mau melaksanakannya, maka azab Allah akan menyiksanya, akan diazab oleh Allah. Orang yang sudah tahu kecuali belum tahu. Kalau belum tahu, dimaafkan oleh Allah. Makanya tatkala ada kekosongan Nabi, ada kekosongan utusan Rasul di suatu zaman, itu tidak disiksa karena belum tahu. Zaman atau keadaan tatkala ada kekosongan Nabi atau Rasul dinamakan apa? Dinamakan apa? Kekosongan Nabi, kekosongan Rasul di suatu zaman itu dinamakan zaman fatrah. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, memaafkan atas ketidaktahuan kita. Kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah paham bahwa melanggar aturannya Allah, maka kita akan mendapatkan siksaan Allah. Kalau kita sudah tahu. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun 'adzim. Kalau kita masih melanggar atas ketetapannya Allah, maka kita layak untuk mendapatkan siksaannya Allah. Makanya jangan melanggar. Namun apabila kita melanggar di luar batas kemampuan kita, kemudian kita mengetahui, kita menyadari bahwa perbuatan kita itu melanggar dosa, maka kita cepat-cepat untuk bertaubat kepada Allah, karena wa annallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagi yang sadar, bagi yang mengetahui dan cepat-cepat dia bertaubat, cepat-cepat dia kembali kepada Allah dan bertaubat, pasti Allah akan mengampuni. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan,
Allah pasti mengampuni kalau kita kembali dan meminta ampun kepada Allah. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar gunung, sebesar bumi, sepenuh langit dan bumi, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari ampunan Allah. Karena dibandingkan dengan dosa-dosa kita, masih lebih besar pengampunannya Allah, masih lebih besar ampunannya Allah. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah, karena innahu sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir, yang menutup hatinya dari rahmat Allah, yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Kekosongan utusan, kekosongan Nabi di suatu zaman itu dinamakan zaman fatro. Ma'ala rasuli, tidaklah ada kewajiban atas Rasul illal balagh, kecuali hanya menyampaikan. Jadi tugasnya Rasul hanya menyampaikan apa yang disampaikan, ilmu, agar kalian tahu, agar kita umatnya tahu, setelah tahu paham, setelah paham dipraktekkan. Kalau baik perintahnya Allah harus kita kerjakan. Kalau jelek larangannya Allah kita harus tinggalkan. Tugasnya Rasul hanya menyampaikan. Apa yang disampaikan? Basiron wa nadhira, kabar gembira dan peringatan. Kabar gembiranya bahwa besok di yaumil kiamah ada balasan berupa surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan, kedamaian, kesejahteraan, keselamatan. Apa yang berbentuk peringatan bahwa besok di yaumil kiamah ada azab berupa api neraka. Makanya kita harus tahu, jangan sampai kita melanggar ketentuan Allah sehingga oleh Allah kita diazab di dalam api neraka. Supaya kita tahu, kita harus menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah sebuah kefarduan, sebuah kewajiban
bagi setiap orang Islam. Jadi jangan sampai bodoh. Jangan sampai bodoh, harus pintar, karena sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah fatona, cerdas. Sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad tabligh, menyampaikan. Sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad siddiq, jujur. Sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad amanah. Makanya ditegaskan di sini, ma'alar rasuli illal balagh. Tidaklah wajib atas Rasul illal balagh, kecuali menyampaikan. Karena sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad tabligh, menyampaikan. Jadi kita di bulan Maulid ini harus betul-betul menteladani sifat-sifatnya Kanjeng Nabi. Apa saja sifatnya Kanjeng Nabi? Yang pertama siddiq, harus jujur, tidak boleh nggak boleh kebalikan jujur. Apa? Kadzib. Kebalikannya siddiq, kadzib, bohong. Sifatnya Kanjeng Nabi yang kedua, amanah. Tidak boleh kita hianat. Sifatnya Kanjeng Nabi yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Tidak boleh kita kitman, menyembunyikan. Yang terakhir, fatona, cerdas. Jangan sampai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad belanda bodoh. Nggak boleh, harus pintar, harus cerdas. Makanya harus menuntut ilmu, harus mencari ilmu, harus mengaji setiap hari. Jangan sampai terlewatkan satu hari pun tidak mengaji, harus mengaji. Karena mukjizat terbesar Kanjeng Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kita harus mengkaji Al-Quran, harus membaca Al-Quran. Dan Al-Quran besok di yaumil qiyamah akan datang kepada ashabnya sebagai memberi syafaat. Mana dalilnya? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi besok Al-Quran akan datang di yaumil qiyamah kepada ashabnya untuk memberi syafaat. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui ma tubduna, apa yang nampak dari kalian, wa ma taktumuna,
dan apa yang tersembunyi dari kalian. Jadi Allah itu mengetahui yang tampak dan juga yang tersembunyi. Yang tampak perbuatan kita, yang tersembunyi adalah niatan kita. Allah mengetahui. Orang yang beriman pastinya apa yang ada di dalam hatinya sama dengan apa yang diperbuatnya. Apa yang ada di dalam hatinya sama dengan apa yang diucapkannya. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, la yastawil khabithu, tidaklah sama al-khabithu, kejelekan, keburukan, wat-thayyibu, dengan kebaikan. Tidak sama antara gelap dengan terang. Tidak sama yang jelek dengan yang baik. Tidak sama antara pahit dan manis. Pasti berbeda. Walau a'jabaka kathratu, walaupun takjub engkau kebanyakan, walaupun kebanyakan orang-orang itu takjub, walaupun kebanyakan engkau itu takjub al-khabithi, terhadap yang buruk, terpesona terhadap keburukan, terpesona terhadap kejelekan. Kalau sudah berbicara tentang keburukan, kejelekan langsung connect, ya, langsung nyambung. Karena menarik, karena setan telah memberi sidu, apa sih itu? Setan telah mendandani keburukan itu sehingga menarik. Diberi sidu, diberi lipstik, sehingga kebanyakan kita takjub terhadap keburukan, terhadap kemaksiatan. Wattaqullaha, maka takutlah kepada Allah, maka bertakwalah kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ulil albab ini adalah orang yang mempunyai akal sehat. La'allakum tuflihun, agar Allah menjadikan kalian tuflihun, sebagai pemenang, sebagai orang yang beruntung, sebagai orang yang selamat dari dunia sampai akhirat. Orang yang beruntung tatkala di dunia mendapatkan maghfirah dari Allah, besok di yaumil qiyamah, di akhirat, dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Itulah ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil liulil albab. Sesungguhnya kejadian penciptaan, di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili, dan pergantian malam, wan nahari, dan siang,
La ayatin li ulil albab adalah ayatnya Allah, pertanda kekuasaannya Allah di ulil albab bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Siapa ulil albab ini? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Siapakah ulil albab ini? Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman di waktu berdiri, wa qu'udan di waktu duduk, wa 'ala junubihim dan atas lambung-lambung kalian, maksudnya tatkala tidur, wa yatafakkaruna dan bertafakkur, memikirkan fi khalqis samawati wal ard dalam penciptaan langit dan bumi. Terpesona ulil albab ini. Makanya tatkala melihat sesuatu yang menakjubkan berupa kebaikan, ulil albab ini akan berzikir subhanallah. Lihat pemandangan yang indah, subhanallah. Melihat bangunan pencakar langit di Dubai, tingginya 1,3 kilo, tingginya 1,3 kilo. Kalau melihat, mengucapkan subhanallah. Apa makna subhanallah? Apa maknanya subhanallah? Mensucikan hati kita dari kesirikan. Subhanallah, apa maknanya? Mensucikan hati kita dari menyekutukan Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Dan itu Tuhan Atika juga bisa. Apa subhanallah? Maknanya subhanallah yaitu mensucikan hati kita dari menyekutukan Allah. Tidak boleh ada Tuhan selain Allah. Tatkala berdiri, tatkala duduk maupun tidur, tetap berzikir mengingat Allah. Dan apa ciri-cirinya lagi? Wa yatafakkaruna, dan bertafakkur, memikirkan fi khalqis samawati wal ard dalam penciptaan langit dan bumi. Tafakkur, zikir, itulah ciri-ciri ulil albab. Setelah itu ulil albab berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah Engkau menciptakan hadza batila, ini semua sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau. Maknanya subhanaka adalah mensucikan hati kita dari
kesyirikan, mensucikan hati kita dari menyekutukan Allah. Fakina ada benar, maka jauhkanlah kami dari azab api neraka. Karena kalian harus menjadi ulil albab yang selalu berzikir mengingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, bahkan di waktu berbaring, dan selalu bertafakkur memikirkan ciptaannya Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dan berdoa kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi tatkala kita melihat, mengetahui bahwa Allah menciptakan lalat misalkan, nyamuk misalkan, pasti semua itu tidak sia-sia. Lalat senang terhadap barang-barang yang kotor, yang menjijikkan, tempat sampah. Lalat senangnya. Terus dari tempat kotor, sampah, kotoran, gam lalat itu, gam kakinya penuh dengan kuman, penuh dengan virus, dibawa terbang, gam ke tangan, gam ke jari, gam ke hidung. Berarti di hidungnya ada kumannya, di tangannya ada kuman. Hanya tatkala kita mau makan, kita harus cuci tangan, biar kuman yang dibawa lalat tadi tidak masuk ke dalam tubuh kita, yang menyebabkan nanti kita akan sakit. Apakah Allah sia-sia menciptakan lalat? Tidak. Bagi orang yang ulil albab, ma khalaqta hadza batila, tidaklah Allah menciptakan lalat ini sia-sia, agar kita selalu mempunyai prinsip hidup bersih. Biar tidak jorok. Ini kok banyak nyamuknya. Apakah Allah menciptakan nyamuk sia-sia? Tidak. Biar kita manusia, khususnya ulil albab, mengetahui kalau ada sarang nyamuk berarti tempat itu kotor alias tidak sia-sia Allah menciptakan nyamuk, menciptakan lalat, biar kita hidup bersih, biar kita hidup sehat. Subhanaka fakina adzabannar. Maha suci Allah, maha suci Engkau ya Allah. Fakina adzabannar. Maka jauhkan kami, sekat kami, selamatkan kami dari azab api neraka. Kita harus menjadi ulil albab, orang yang mempunyai akal sehat. Ulil albab itu orang yang mempunyai akal sehat. Jadi selalu berzikir, bertemu dengan apapun dia selalu berzikir. Melihat apapun dijadikan wasilah untuk
berzikir. Sedang apapun dijadikan wasilah untuk berzikir. Jalan, langkah kakinya, lambaian tangannya dijadikan tasbih untuk berzikir. Duduk berzikir, tidur berzikir. Itulah ulil albab. Selalu bertafakkur atas ciptaan-ciptaannya Allah. Langit, bumi, gunung, pemandangan, bangunan pencakar langit, dijadikan wasilah untuk bertafakkur. Kemudian menyadari bahwa semua yang diciptakan Allah tidak sia-sia. Karena dilambangkan di sini bahwasanya ulil albab ini selalu menghujamkan keimanannya di dalam hatinya. Kemudian dia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia ciptaannya Allah. Bahkan seorang penjahat sekalipun Allah tidak akan pernah sia-sia. Karena itu gambaran. Kalau kita melihat keburukan, itu gambaran kepada kita. Jangan sampai keburukan itu kita lakukan. Gambaran kepada kita kehidupan lalat, kehidupan nyamuk. Yang melambangkan lalat dan nyamuk itu lambang kejorokan. Kita jangan sampai hidup joroknya. Karena itu gambaran buat kita. Kalau kita tahu bahwa itu jorok, tempatnya penyakit, tempatnya kotor, tempatnya kuman, kita harus berpola hidup bersih. Jangan sampai ikutan jorok, berarti sama dengan lalatnya. Jorok, lalat tak pernah mandinya. Kalau kalian jorok, berarti nirulah lalat, tak pernah mandi juga. Mandi berapa kali sehari? Minimal dua kali. Kalau bisa tiga kali ya. Sebelum zuhur mandi, sebelum maghrib mandi, mau berangkat sekolah mandi ya, biar tak jorok. Kalau kita selalu berzikir mengingat Allah, tatkala berdiri, duduk, tidur, selalu bertafakkur terhadap ciptaannya Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dan selalu berdoa minta kepada Allah agar diri kita sadar, berdoa kepada Allah untuk menyadarkan diri ini. Karena setiap apa yang diciptakan oleh Allah tidak pernah sia-sia. Kalau kita bisa melakukan itu, la'allakum tuflihun, maka Allah akan membentuk kita, menjadikan kita orang yang beruntung. Di dunia kita mendapatkan maghfirah dari Allah, besok kelak di yaumil qiyamah kita dijamin masuk surga. Kita dijauhkan dari siksa api neraka. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, ditingkatkan keimanan, ketakwaan kita oleh Allah, sehingga kita dikelompokkan oleh Allah kepada kelompok orang-orang ulil albab, orang-orang ulil albab, orang-orang yang mempunyai
mempunyai akal sehat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.